Baik, Shalom. Shalom. Ya, salam damai sejahtera buat saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur kembali bisa ada di tempat ini bersama-sama dengan semua jemaat Tuhan yang saat ini ada di rumah dimanapun Anda berada. Saya percaya saat ini kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah berubah, dan saat ini Tuhan sedang bersama-sama dengan kita. Amin. Saya percaya yang di rumah kita bersama-sama katakan amin. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, jadi saya mau sampaikan ini sedikit informasi bahwa ini pertama kalinya gereja mengadakan untuk ibadah secara online. Artinya jemaat terkasih dalam Tuhan saat ini sedang menyaksikan video atau tayangan ibadah gereja Betel Indonesia Jemaat Karya Baru Pontianak dalam rangka kita mendukung program pemerintah untuk memberantas atau untuk memutuskan penyebaran virus corona yang sangat darurat di Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita dukung bersama-sama untuk program pemerintah ini. Kita percaya bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan bisa menyelesaikan semua ini. Amin. Mari jemaat terkasih dalam Tuhan, siapkan hati kita menghampiri Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami hendak memuji-Mu Tuhan. Kami hendak meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan syukur, kami sembah kami kepada Engkau Tuhan.
terkasih dalam Tuhan, saat ini saya mau kita bersama-sama angkat suara kita, pujian kita, hati kita, tinggikan Tuhan dengan segenap hatimu, tinggikan Tuhan dengan segenap jiwamu. Haleluya. Ku tinggikan. Mari jemaat, dimanapun Anda berada saat ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Dia hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersama-sama ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya Tuhan, dan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan terus bersyukur Tuhan. Buat setiap hari kami yang kami lewati, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jika hari ini, saat ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau dimanapun kami berada. Ini bukti kebaikan Tuhan, bukti pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Yesus, berkati kami semua yang saat ini beribadah, menyaksikan video ini, yang saat ini sedang bersekutu bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, lawatan Tuhan hadir dimanapun kami berada, dan Tuhan menikmati sukacita yang kami naikkan, ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun di luar sana, apapun itu Tuhan, penyakit, halangan, tidak
tidak bisa menggantikan iman kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau segala-galanya, Engkau yang sanggup mengatasi segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami terus bersyukur Tuhan. Inilah persekutuan kami yang kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun Anda berada saudara. Dan kita terus melanjutkan ibadah kita. Saya percaya ada sukacita yang luar biasa, ada sukacita besar menuju depan kita semua saudara. Saat kita akan terus memuji Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita, Dialah gunung batu kita saudara. Angkat pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah kekuatan kami, Tuhanlah kekuatan dan masmurku, yang menuntun dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah yang kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Kami percaya Tuhan, walau bumi bergoncang, gunung tunduk beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah dari hilang dari kehidupan kita saudara. Angkat pujian ini bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan kami percaya. Kala menara dan kota perlindungan, kita bersama-sama kita bersyukur di dalam Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku. Kami percaya, kita percaya saudara. Walau bumi bergoncang, gunung tunduk beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yesus, haleluya. Engkau Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang membela kami. Mari coba kasih dalam Tuhan, angkat puji bersama-sama katakan kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Bisa angkat tangan tinggi-tinggi seperti ini di depan Tuhan. Haleluya. Pujian luar biasa bagi Tuhan. Pujian lahir dari iman kita. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu Tuhan tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung tunduk beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Oh, Kau baik Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang setia dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya kita semua yang percaya pada Tuhan diberikan kekuatan, diberikan kemampuan
lebih dari pemenang. Katakan amin. Haleluya. Baik saudara, kita akan terus memuji Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya hati yang sudah siap, hati yang sudah siap menerima firman Tuhan akan diberkati lebih luar biasa lagi saudara. Amin. Baik saudara, kita akan satu pujian. Kemenangan terjadi di dalam kehidupan kita saudara. Haleluya. Mari bersama-sama angkat pujian kita saudara. Kudus hadirat-Mu, kami menghampiri Engkau Tuhan. Dan saat ini Engkau bersama-sama dalam kami Tuhan. karunia-Mu Bapa, Pujilah Engkau Tuhan, sebab kekuatan kami, saudara dengan iman yakin. Haleluya, Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan kuasa yang tak terbatas. Ku
setiap waktu, setiap saat, yang tidak dibatasi tempat, ruang, dan waktu. Bapa, terima kasih buat apa yang sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan, kami boleh datang menghadiri-Mu, mempersembahkan segala pujian, pemujaan, pengakuan kami kepada Tuhan. Dan saatnya untuk sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruhlah firman itu di dalam mulut dan hati hamba-Mu. Dan Roh Kudus, tolonglah dimanapun kami berada saat ini untuk mendengar firman-Mu. Engkau pun hadir di sana, melawati setiap jemaat, memberikan hikmat untuk mengerti, memberikan kekuatan untuk mereka menghidupi. Kami percaya Tuhan, saat firman-Mu disampaikan dan saat kami mendengar firman-Mu, pada saat yang bersamaan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu dan kasih anugerah-Mu. Dengan hati yang penuh syukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap menerima firman Allah dengan penuh sukacita, bersama-sama kita katakan amin, amin. Ya, puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada pada saat ini. Saudara entah ada di rumah, di ruang tamu saudara, saudara sembari duduk ataupun di kamar saudara, mari kita akan bersama-sama untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah sebuah pengalaman yang khusus, yang spesial, di mana kita bisa beribadah tapi tidak di satu tempat, yaitu di gereja, tetapi di rumah-rumah, di tempat tinggal saudara berada. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, doa saya kepada jemaat, Tuhan senantiasa menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara. Tuhan yang terus memenuhkan hatimu dengan iman dan percaya, dan harapan serta damai sejahtera yang melampaui segala akal itu tinggal di tengah-tengah hidup saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 8. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 8. Tema firman Tuhan pada saat ini, hari ini adalah Allah adalah Roh. Mari kita akan baca bersama-sama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan saudara simak dengan baik-baik kalau sudah ketemu. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia mengirim kambing domba ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka, yang aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tengah tali tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, satu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Fenis, orang Hewi, dan orang Yebus. Jemaat yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah pengalaman seorang hamba Tuhan yang bernama Musa. Pada
pada saat dia ada di tanah Midian, saudara, Musa saat itu sedang menggembalakan kambing domba dari mertuanya, yaitu Yitro. Dan pada saat dia menggembalakan, lalu dia melihat satu penampakan yang tidak pernah biasa, yang tidak pernah dia lihat. Satu penampakan yang selama seumur hidupnya dia belum pernah menyaksikannya, yaitu semak yang terbakar, tapi semak itu sendiri tidak terbakar. Ada nyala api di tengah-tengah semak itu yang membuat hatinya tertarik, terdorong untuk dia menyimpang dari saat dia merencanakan untuk penggembalaannya kambing dombanya, lalu dia menghampiri semak yang terbakar itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat satu perkara yang pertama dari kebenaran peristiwa ini, bahwa kita bisa menyembah Tuhan, bisa menghampiri Tuhan, bisa menjumpai Tuhan dimanapun saudara kita berada, sebab Allah itu roh. Allah hadir di tengah-tengah saudara umatnya. Allah juga hadir di tengah-tengah setiap orang percaya, baik yang bersifat jemaat ataupun setiap pribadi orang-orang percaya. Dan kita menyaksikan betapa Allah itu bisa hadir sudah di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah perbukitan, di tengah-tengah gunung yang namanya Horeb. Dan di situ Allah menampakkan diri kepada seorang hambanya yang bernama Musa. Jadi saya kasih dalam Tuhan, kebenaran yang pertama, kalau Allah itu roh adanya, dia bisa hadir dimanapun dia berada. Dia bisa hadir di tengah-tengah gereja. Saat ini juga Allah bisa hadir di tengah-tengah rumah saudara, di ruangan tamu saudara, di mana saat ini saudara mendengar firman Tuhan. Pada saat engkau mendengar firman Allah, Allah sedang berfirman dan Allah hadir di tengah-tengah hidup. Dia ada di tengah-tengah rumah tangga, keluarga, di ruangan tamu. Bahkan mungkin kalau sudah mendengar firman Tuhan, saat ini aku ada di ruangan kamar, Allah pun juga ada di tengah-tengah ruangan kamar. Dan kalau Allah hadir, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa menyembahnya, memujinya, memuliakannya. Kita bisa bersekutu kepadanya. Kita bisa menghampiri dia. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, sudah bukan waktunya lagi. Kalau saudara membaca, memperhatikan di medsos, orang hanya berargumentasi, membahas soal yang hari-hari ini saat ini kita tidak beribadah, gereja-gereja yang tidak beribadah di gereja, jemaat yang tidak beribadah di gereja, dianggapnya adalah orang-orang Kristen yang tidak punya iman, hamba Tuhan yang tidak punya iman yang takut. Saudara, kita tidak menutup ibadah, kita tidak beribadah pada hari ini. Kita hanya memindahkan ibadah hari ini di rumah kita masing-masing. Dan saudara kasih dalam Tuhan, ini bukan bicara soal iman, tidak punya iman. Ini bicara soal kewaspadaan yang menjadi himbauan dari pemerintah kita, yang layak untuk kita hormati, yang layak kita dukung di dalam rangka untuk memutus rangkaian penyebaran virus corona di tengah-tengah kota kita, di provinsi kita, di Indonesia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jadi saat ini saudara kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa bersekutu, kita bisa beribadah kepada Allah. Dan esensi ibadah adalah menyembah. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, saat engkau ada di ruangan tamu, ada di rumahmu, ada di kamar, saudara ada di dapur, saudara, engkau bisa tetap terus menyembah Tuhan. Engkau bisa memberikan pujian, pemujaan kepada Tuhan. Sedemikian rupa lahir dari hatimu yang begitu rupa di hadapan Tuhan, dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, tidak menjadi alasan. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang kedua kita lihat, di mana Allah berada, Allah hadir, tempat itu menjadi kudus. Di dalam ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara kasih dalam Tuhan, tempat yang kudus bukan hanya ada di gereja. Tempat
di mana Allah itu hadir, itu menjadi tempat yang kudus. Dan kalau engkau yakin saat ini bahwa pada saat engkau sedang beribadah di rumah saudara, maka rumah tempat engkau tinggal, engkau sedang beribadah, di mana Allah hadir di tengah-tengah rumahmu, maka rumahmu tempat engkau berada saat ini adalah menjadi kudus di hadapan Tuhan. Kalau engkau ada di ruangan tamu ini saat ini menjadi kudus karena Allah ada di tengah-tengah ruangan tamu, di mana engkau saat ini sedang memuji, menyembah dan memuliakan Allah. Bahkan kalau engkau saat ini ada di ruangan kamar tidur saudara, dan saat engkau memuji menyembah Tuhan, Allah ada di tengah-tengah hidupmu, ada di dalam kamar tidurmu, maka kamar tidurmu menjadi tempat yang kudus dan dikhususkan, maksudnya di mana engkau harus memuliakan, menyembah dan mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan saudara, ini esensinya yang penting. Jadi tidak akan mengganggu kekusukan kita, tidak mengganggu iman dan percaya kita. Di mana Allah hadir, dimanapun dia berada, tempat itu menjadi kudus. Dan di tempat di mana Allah itu menjadi kudus, disitulah kita untuk datang menyembah dan memuja dan memuliakan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, saudara mesti percaya dan yakin Allah tidak hanya hadir di gereja kita, di tempat-tempat ibadah yang namanya gedung gereja, tapi dia hadir, saudara, dimanapun dia bisa berhadir menyatakan kehendak. Bukankah Mazmur 22 mengatakan bahwa yang Maha Kuasa itu bersemayam di atas pujian umat? Kalau engkau sedang memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, engkau sedang mengundang Allah hadir di mana engkau berada. Saat engkau menyembah sedemikian rupa di hadapan Tuhan, bukankah engkau sedang menghadirkan Tuhan di hadapan? Dan saat Allah hadir melawati, pasti ada sesuatu yang terjadi atas hidup saudara. Saudara percaya, kalau dia hadir, pasti ada kasih karunia, anugerahnya yang besar dicurahkan dalam hidup saudara. Kalau hari-hari ini engkau merasa takut, tapi Allah hadir melawatimu, membuat engkau dekat dengan Tuhan. Tuhan yang sanggup menghilangkan rasa takut menjadi ketenangan, kedamaian, kesejahteraan. Kalau saat ini engkau ada di rumah sekali, ada di ruangan tamu, ada di ruangan kamar tidur, engkau sedang memuji menyembah Tuhan, engkau sedang pulang sehat, maka Allah yang hadir, tempat di mana engkau berada menjadi kudus, hadiratnya memenuhi dalam kehidupan saudara. Maka kita percaya, engkau yang sakit, sanggup Tuhan untuk menolong dan menyembuhkan engkau. Ada yang saat ini engkau sedang lemah, engkau sedang tergoncang, tapi pada saat engkau memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hatimu, dia hadir di tengah-tengah kehidupan, maka hatimu yang terguncang, hatimu yang saat ini sedang galau, saudara, Tuhan sanggup memulihkan, memberikan kekuatan, memberikan iman yang baru, memberikan keyakinan percaya yang kokoh di dalam dirimu, sehingga engkau bisa kuat kembali untuk menghadapi situasi keadaan yang seperti ini. Saudara kasih dalam Tuhan. Dan yang ketiga kita lihat, apa yang dikatakan Tuhan? Kalau Tuhan hadir, dia menyatakan segala isi hati dan kehendaknya. Saudara lihat di dalam ayat 7 dan 8, dikatakan demikian, ayat 7 dan 8. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik, yang luas, satu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Kembali saudara, yang ketiga kita lihat bahwa kalau Allah hadir, Allah akan menyatakan segala apa yang menjadi isi hatinya dan kehendak. Tuhan Allah menyatakan isi hatinya, dia memperkenalkan dirinya
bahwa akulah Allah nenek moyang, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Disinilah Allah mengenalkan dirinya. Allah melawati secara personal, secara pribadi kepada Musa. Allah tahu persis apa yang menjadi pergumulan Musa. Allah tahu persis apa yang menjadi isi hati Musa. Allah tahu persis apa yang dialami oleh bangsanya, umatnya, orang Israel yang ada di Mesir, yang ada di dalam intimidasi oleh bangsa Mesir, penguasa Mesir. Mereka hidup di dalam perbudakan, mereka hidup dalam ketakutan, mereka hidup di dalam penderitaan, mereka hidup dalam sengsara, mereka hidup dalam tekanan yang luar biasa. Mereka setiap hari diperhadapkan kesukaran, kesulitan, masalah. Dan mereka sudah begitu lama, bertahun-tahun, 430 tahun kurang lebih mereka ada dalam perbudakan. Nah, sudah kasih dalam Tuhan Yesus, Musa diberitahukan oleh Allah bahwa dia hadir untuk melawati, untuk menolong umatnya. Allah mengerti keluh kesah umatnya. Allah mengerti apa yang menjadi perasaan Musa, isi hati Musa. Allah mendengar doa-doa umatnya yang sepanjang tahun-tahun dinaikkan ke hadapannya. Dan Allah menjawab kepada Musa untuk dia akan melepaskan umatnya dari tanah Mesir, menuju ke tanah yang dijanjikan Allah, yaitu tanah yang luas, tanah yang subur, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Jemaat yang diberkati Tuhan, situasi keadaan apapun saat ini di negeri kita, memang saat ini Indonesia, negara kita, bangsa kita sedang menghadapi satu situasi kondisi efek dari global penyebaran virus yang mendunia, yaitu virus corona. Dan Tuhan izinkan itu melawat ke Indonesia. Lalu kita ada dalam situasi yang sukar dan sulit. Karena hari-hari ini pemerintah sedang bekerja keras dengan jajaran. Bahkan teman-teman kita, dokter dan para medis yang menjadi ujung tombak dari penanganan masalah virus corona ini. Mereka berjibaku, mereka menaruhkan nyawanya untuk menolong saudara-saudara kita yang saat ini sedang terpapar virus ini. Saat ini Indonesia sedang ada dalam rasa mencekam. So, apalagi kalau kita mendengar berita-berita yang tidak baik. Kalau kita melihat bagaimana jumlah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, saudara-saudara kita yang mengalami terinfeksi virus bisa membuat kita dalam keadaan ketakutan, kekuatan, kecemasan, ketegangan. Sejak kita mendengar bahwa kita juga mengalami masalah, kita sudah berdoa terus kepada Tuhan. Kita sudah memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong melawati Indonesia, melawati dunia ini, Indonesia, supaya Tuhan melakukan persoalan masalahnya, supaya Tuhan melakukan segala kesukaran kesulitan. Dan kita percaya, saudara yang kasih dalam Tuhan, akan janji kalau kita semua umat Tuhan, dimanapun kita berada, saudara, kita memuji menyembah Tuhan, kita berdoa kepada-Nya, memohon belas kasih dan anugerah. Kalau setiap orang-orang percaya, orang-orang beriman memuji menyembah Tuhan, saudara perlu tahu, kita percaya bahwa Allah hadir di atas pujian, Allah hadir di atas negeri kita Indonesia, Allah hadir di provinsi kita Kalimantan Barat, Allah hadir di kota kita Pontianak, Allah hadir juga dalam setiap rumah-rumah tinggal saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, saat Dia hadir, apa yang dijanjikan Tuhan, bahwa Dia menyertai setiap orang yang percaya kepada-Nya, Dia menyertai setiap orang yang beriman kepada-Nya, setiap orang yang berharap kepada-Nya. Dan kita percaya Allah juga pasti yang akan menolong kita. Dia seringkali dalam firman Tuhan, Dia berjanji kepada umatnya, jangan takut, jangan takut. Akulah Tuhan Allahmu. Sebagaimana apa yang dikatakan di dalam pengenalan dirinya kepada Musa. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah memperkenalkan dirinya. Bukankah juga di dalam kitab Injil, saudara, Allah menjanjikan bahwa dia akan menyertai umatnya sampai kesudahan zaman ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, percaya saat engkau memuji dan menyembah Tuhan, dia hadir. Dan waktu dia hadir, dia pasti akan melawati engkau. Dia akan menjamah. Jangan takut, sebab engkau tidak sendirian. Tuhan Yesus menyertai kita. Bukankah dia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita? Dia yang menjaga dan melindungi kita. Kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Mazmur 91. Bagaimana mata hati Allah itu tertuju kepada orang yang hatinya melekat kepadanya. Anugerahnya, kasih karunia-Nya, pertolongannya, perlindungannya, pembelaannya tertuju kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan dimanapun engkau berada, mari terus tetap dekatlah engkau dengan Tuhan. Dan di sisi yang lain, jangan lupa apa yang menjadi anjuran dari SOP kesehatan di dalam kondisi hari-hari ini. Jangan lupa yang harus kita perhatikan, karena Yesus menasihati kita. Saat-saat menjelang dia menghadapi ancaman, dia akan ditangkap, mengajak murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Demikian juga kita. Di satu sisi kita sudah berdoa, terus berdoa, mendekatkan diri dengan Tuhan, lekatkan hatimu dengan Tuhan. Tapi di sisi yang lain, kita harus berjaga-jaga. Apa itu bentuknya berjaga-jaga? Patuhi apa yang menjadi aturan kesehatan hari-hari ini. Kalau kita mesti harus mengenakan masker kemanapun kita berada dan kita berkumpul dengan banyak orang, kita mesti kadang harus menjaga jarak. Kita harus menjaga kesehatan, kebersihan tangan kita khususnya. Selain tubuh kita, kita harus mencuci di air yang mengalir dengan sabun. Lalu kita juga mencuci tangan kita dengan hand sanitizer. Dan saudara kasih dalam Tuhan, lebih juga dari itu semua, kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita, jaga kesehatan kita, supaya kita tetap sehat dan kuat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, percayalah, di tengah-tengah situasi seperti ini, kita percaya, bukannya Tuhan tidak hadir, dia tetap hadir. Dia tetap berada bersama-sama dengan kita. Dan kita percaya, badai yang saat ini mewabah di negeri kita pasti akan berlalu. Kita terus berdoa. Yang kita mohon adalah supaya Tuhan mempercepat lalukan badai itu dari hadapan kita. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit. Mari kita akan menyaksikan apa yang akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah dunia global, di tengah-tengah negeri kita Indonesia, di tengah-tengah provinsi kita, dan secara khusus di kota kita Pontianak. Apa yang akan Tuhan nyatakan? Kemuliaan Tuhan. Saudara, mari kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Jangan tinggalkan Tuhan, tetap lekat dengan Tuhan. Tidak usah panik, tidak usah gelisah hati. Datanglah dan serahkan semua kepada Tuhan. Maka kita percaya, Alkitab berkata, serahkan segala khawatirmu kepadanya, maka Ia yang akan memelihara hidup. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya, dan Tuhan melawati saudara dimanapun saat ini saudara berada. Doa saya, Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan menaikkan pujian. Kita akan naikkan pujian tadi, saudara. Ku yakin kau hadir di sini. Naikkan pujian dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh. Saya ingin berdoa untuk saudara. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Buka hatimu.
yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Jemaat yang diberkati, angkatlah tanganmu dimanapun engkau berada. Saya ingin berdoa. Percayalah saat engkau memuji menyembah Tuhan, Dia ada di tengah-tengahmu, Dia ada bersama denganmu. Tempat di mana engkau ada, disitulah menjadi kudus. Karena Dia hadir, Dia Allah yang Maha Kudus. Dan Dia kalau hadir, Dia ada di tengah-tengahmu. Dia ingin menyatakan sesuatu bagimu. Dia ingin menjamahmu, ingin melawatimu. Buka hatimu, buka hatimu. Haleluya, haleluya. Tuhan, Hamba mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini ada di hadapan-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah mereka, di rumah-rumah mereka. Engkau hadir di ruangan tamu mereka. Engkau hadir mungkin di tempat tidur mereka, Tuhan, di ruangan tidur mereka. Saat Engkau hadir tempat di mana berada, Engkau hadir, tempat itu menjadi kudus. Dan saat Engkau hadir, Engkau melawati setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Pada saat ini, Tuhan, jika ada anak-Mu yang lemah, Tuhan, tolong kuatkan mereka. Yang saat ini sudah diliputi ketakutan, ada yang kecemasan, kekhawatiran. Oleh kuasa-Mu, Tuhan, Engkau melawati mereka. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan keberanian, Engkau memberikan kemenangan di dalam nama Yesus. Terimalah roh keberanian, terimalah roh keberanian, terimalah damai sejahtera, terimalah sukacita, terimalah damai dari Allah di dalam hidupmu, dalam nama Yesus. Jika ada yang sakit, Tuhan, aku mohon belas kasih. Lawati setiap anak-anak-Mu yang lemah tubuhnya, yang sakit apapun. Sebab Engkau Tuhan atas segala sakit penyakit. Engkau Tuhan atas segala virus. Engkau Tuhan atas segala kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah-Mu, jadikanlah setiap anak-anak-Mu sembuh. Di dalam nama Yesus, kami mematahkan segala sakit penyakit. Kami menghancurkan segala sakit penyakit. Di dalam nama Yesus, jadilah engkau sembuh, sehat dan kuat.
Di dalam nama Yesus terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, terjadi kekuatan dan kesehatan yang baru. Di dalam nama Yesus, terimalah anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah berkat-berkat Allah. Di dalam nama Yesus, terimalah roh Allah yang besar, roh kekuatan, roh keberanian. Di dalam nama Yesus, terimalah pengurapan Allah. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah. Terima kasih Bapa buat lawatan ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh jemaat, Tuhan yang memelihara dan memberkatinya dengan segala kelimpahannya. Mari setiap orang yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Baik, terpujilah Tuhan, jemaat terkasih dalam Tuhan. Saat ini barusan kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Saya sangat yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dimanapun kita berada, saya percaya berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan sudah saudara terima. Amin. Baik, jemaat terkasih dalam Tuhan, kita lanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan, yang dimana Tuhan sudah memberkati kita, menjaga dan melihara kehidupan kita. Dan sebagai ucapan terima kasih, kita akan terus untuk memberikan terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan buat jemaat yang saat ini tidak ada di gereja, karena kita saat ini beribadah secara online. Jadi persembahan tetap kita jalankan. Nanti saudara atau jemaat terkasih dalam Tuhan bisa memberikan persembahannya melalui via transfer bank, ya saudara. Nanti nomor rekening gereja akan dicantumkan di bawah deskripsi video ini saudara. Jadi saudara bisa melihatnya atau nanti kita akan share di dalam grup gereja. Baik, dan apabila saudara belum mempunyai rekening bank, saudara juga bisa menyimpan persembahan saudara untuk diberikan kepada gereja untuk ibadah yang akan datang nanti di gereja saudara, atau bisa langsung berikan kepada bendahara gereja. Baik, terima kasih buat persembahan saudara. Dan ada satu pujian yang akan menghantar kita masuki persembahan. Satu pujian yang sangat memberkati kita berjudul Aku Diberkati. Kita semua diberkati. Di
kita semua diberkati Tuhan saudara. Baik, terima kasih buat persembahan saudara. Apapun yang sudah saudara berikan persembahkan bagi Tuhan, saya percaya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan mengembalikan dengan kasih karunia berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara. Baik, terima kasih. Dan inilah pujian kita, ibadah kita secara online yang sudah kita laksanakan dengan baik. Dan saya percaya berkatnya, kasih kemurahan Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah tergantikan dan tidak mengurangi berkat-berkat Tuhan. Amin saudara. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan saya serahkan kepada Bapak Gembala dan menutup kita di dalam doa. Amin. Mari jemaat, kita akan berdoa mengakhiri dari ibadah kita pada saat ini. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Hamba-Mu mohon segala berkat dan anugerah. Kami berdoa buat para pemimpin kami Tuhan, dari Bapak Presiden dengan jajarannya Tuhan, terus sampai ke bawah, gubernur, bupati, wali kota dengan jajarannya. Tuhan, yang saat ini mereka sedang bekerja keras dengan seluruh aparat, para medis, dokter, semua berlaut bahu-membahu dengan seluruh masyarakat, komponen-komponen yang ada di negeri ini. Tuhan, tolonglah dalam menghadapi, untuk mengatasi dan menyelesaikan wabah virus corona ini. Kumohon Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, kecepatan dan ketepatan mengambil keputusan untuk menangani, sehingga wabah virus corona ini bisa cepat terhenti, teratasi dan berlalu dari negeri kami. Kumohon ya Tuhan, belas kasih-Mu dan anugerah-Mu. Tolonglah Tuhan buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpapar. Tuhan, lama tidak sembuhkan mereka di dalam nama Yesus dimanapun mereka berada. Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit. Demikian berkati Tuhan buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan juga tolong jamah dan sembuhkan mereka. Lindungilah, jagailah Tuhan negeri kami. Berikan kedamaian, kesejahteraan di tengah-tengah perjuangan yang berat ini, di tengah-tengah pergumulan yang sukar dan sulit ini. Biarlah seluruh rakyat Indonesia bisa memahami, bisa mengerti, dan kami belajar taat dan patuh kepada pemerintah atas segala apa yang menjadi instruksi arahan ya Tuhan. Biarlah dengan demikian kami bisa bersinergi untuk mengatasi segala situasi yang sukar dan sulit ini, untuk cepat berlalu dari kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan hari-hari ke depan ini. Tuhan, tolong tutup bungkus setiap jemaat, dari kanak-kanak sampai yang tua. Tuhan, berkati mereka, segala apa yang dikerjakannya Tuhan juga berkati dengan berhasil dan berkat. Jauhkan Tuhan mereka dari segala sakit penyakit, jauhkan dari musibah, jauhkan dari segala yang jahat. Biarlah para malaikat-Mu menjaga setiap jemaat-Mu di mana mereka berada. Damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada saat ini Tuhan. Pakai mereka terus dengan hebat, dengan luar biasa. Mereka sudah mendedikasikan dirinya untuk melayani-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ini yang luar biasa. Terima kasih jemaat yang diberkati dan dikasih Tuhan. Angkatlah kedua tangan. Jemaat yang diberkati dan dikasih Tuhan Yesus, terimalah segala berkat dari Allah Bapa. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah, serta hiduplah dalam persekutuan yang manis, yang indah, yang lekat dengan Roh Kudus. Tinggal tetap menyertai dari saat ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap orang percaya bersama-sama kita katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati buat seluruh jemaat dalam ibadah online ini. Tetaplah semangat, tetap setia, tetap lekat dengan Tuhan. Doa saya, Tuhan senantiasa memberkati setiap jemaat dimanapun saudara berada. Amin.